karena saya udah ada stay di sini, jadi ya udah temenin jadi co-host aja ya. Bayaran nambah dong. Oh nambah, tenang. Nasi box banyak di belakang, paketin nanti. Nah, kita nih mau ngundang, ini bule juga. Oh ya? Bule juga, tapi cowok. Dia adalah seorang warga negara asing yang konon kabarnya dia mendedikasikan dirinya untuk kepedulian anak-anak di Indonesia. Jadi dia bahkan tidak pulang ke sana di Indonesia hanya untuk karena dia suka Indonesia dan dia ngebantu anak-anak. Alhamdulillah. Bahkan si pacarnya ditinggal di Kanada. Oke. Di Spanyol ya? Pacarnya ditinggal di Spanyol. Nggak tahu udah pacaran sama siapa. Kita undang aja langsung ya. Mari. Ini adalah Carlos, right? Carlos Ferrandis. How are you, Carlos? Baik. Baik sekali. Hai Carlos. Apa kabar? Baik. Silakan Carlos. Ya, silakan, makasih banyak. Carlos. Assalamualaikum. Oke. Tapi kita lihat dulu siapa sih Carlos ini. Silakan. Carlos Ferrandis, dia adalah seorang warga negara Spanyol. Namun akibat kecintaannya pada Indonesia, ia pun memutuskan untuk mendedikasikan dirinya pada Indonesia. Carlos memutuskan untuk menetap di Sumbawa dan mengajarkan anak-anak di sana bahasa Inggris. Tidak sampai di situ, akibat rasa cintanya kepada Indonesia, dia pun mendirikan satu yayasan yang bernama Harapan Project. Yayasan ini didirikan bertujuan untuk mendidik anak-anak yang kurang mampu dan membantu masyarakat Sumbawa di bidang kesehatan. Dia bersama sukarelawan lainnya mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, tidak cuma hanya bahasa Inggris. Anak-anak yang mau belajar pun tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan alat-alat tulis pun disediakan. Walau berada di tempat yang sederhana, pendidikan ini terus berjalan. Terpacu dari keinginan masyarakat untuk belajar, ia pun memutuskan bahwa hidupnya harus berubah untuk membantu masyarakat setempat. It looks amazing though. Tidak, ada satu aja yang luar biasa namanya Tuhan. Wah. Yang lain namanya manusia ya. Oke, Carlos, mungkin pertanyaannya begini nih, kan untuk seseorang melakukan hal seperti itu, apalagi di Indonesia, you coming from Spanyol ya, dari Iya, Spanyol, betul, dari Barcelona. Spanyol. Tiba-tiba di Indonesia, there have to be a story behind it, right? What? Saya dulu adalah pengacara di Spanyol. Saya kerja Pengacara di Spanyol? Iya, saya kerja di PricewaterhouseCoopers, ini law firm yang paling besar di dunia. Saya kerja seperti kayak pengacara untuk 7 tahun di Spanyol. Dan tahun 2007 saya masuk di Indonesia untuk liburan. Untuk saya sama 3 teman dari Spanyol masuk di sini untuk main surfing. Kita hobi, Surf, ya, okay. hobi main selancar. Dan baru kami masuk di Indonesia, langsung masuk di Bali. Tapi terlalu ramai ke sana dan kami cari tempat yang masih asli. Dan kami dengar ada tempat di Sumbawa, ada satu pantai yang baik namanya Lake Ipik. Dan kami ke sana. Satu hari saya jalan-jalan di pantai dan ada satu anak yang mau bicara sama saya. Tapi dia tidak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja. Dan saya bilang sama dia, kamu perlu bahasa Inggris. Soalnya nanti kamu bisa dapat kerja di hotel atau pergi ke Bali cari uang ke sana. Karena masyarakat ke sana hidupnya susah, kemiskinan keras ke sana. Dan saya bilang besok saya mulai mengajar kamu. Kamu kasih tahu semua teman. Hari depan saya pergi ke sana pakai saya punya satu buku untuk belajar bahasa Indonesia dari bahasa Inggris ya, soalnya harus ganti posisi. Iya, betul. Dan saya masuk di tempat, saya bilang sama anak itu, dan dia bawa semua desa, ada 150 orang. 150 orang? Ada kakek, nenek, semua pakai buku. Aduh, ada orang yang mau mengajar gratis di sini. Dan saya kaget sekali dan untuk 1 bulan setiap hari saya mengajar mereka bahasa Inggris. Kembali ke Spanyol
Dan lagi saya kerja kayak pengacara. Sebagai lawyer ya, sebagai Iya. pengacara. Balik ke Spanyol sebagai pengacara Iya. lagi. Tapi saya sedih tidak bisa lupa komunitas ke sana karena dari pertama kali saya masuk ke sana saya jatuh cinta dengan komunitasnya. Mereka luar biasa. Mereka pasti hidupnya susah, kemiskinan keras ke sana, tidak ada banyak oportunitas untuk kerja, untuk anak-anak tidak ada oportunitas untuk masuk universitas seperti orang kota. Ya. Dan saya mulai pikir, aduh saya mau bantu mereka. Dan saya mulai belajar bagaimana bisa kerja sosial begitu ya. Sampai tahun 2010 saya sudah bangun yayasanku di Spanyol, Harapan Project, dan sebelum ini setiap tahun saya kembali ke Sumbawa dan untuk 2 bulan, 3 bulan untuk mulai ketemu pemerintah, dinas kesehatan, dinas pendidikan untuk mengerti apa masalahnya dan bagaimana saya bisa bantu mereka ya. Dan tahun 2010 sudah semua siap, semua surat sama pemerintah sudah siap, yayasanku di Spanyol sudah siap, dan saya masuk di Indonesia, tinggal di sini sampai sekarang. Saya tinggalkan semua di Spanyol. Kerjaku, keluargaku, pacarku masih di Spanyol, semua. Dan ya begitu. Saya ini pertama kali saya masuk ke sana ganti hidup saya. Ya, dan saya sekarang orang yang paling senang di dunia. Karena saya pikir jalanku sekarang yang betul. Ya, Wow. biasa. Wow. Iya. Orang biasa saya. Yes, mungkin saya akan tanyanya begini, satu pertanyaan. Why? Saya tidak pilih ganti hidup saya begitu. Saya tidak tahu kenapa. Tapi rasa saya jalan itu yang harus saya dapat. Karena saya pikir manusia di dunia ada banyak yang salah. Mereka pikir raja di dunia adalah duit, uang. Mereka lupa Tuhan, lupa karma. Ini yang paling penting. Karena kalau meninggal tidak bisa bawa uang, tapi karma jalan sendiri. Nanti harus jawab sama Tuhan. Dan ini prinsip saya. Dan kenapa juga dari background saya, dari saya kecil, orang tua saya mengajar saya harus bantu. Dari umur saya 6 tahun, orang tua saya bawa saya ke ada satu rumah sakit di kota saya, Barcelona, untuk anak-anak yang nggak ada discapacitas. Saya setiap hari Minggu pergi ke sana sama orang tua saya dan bantu mereka, kasih makanan, main sama mereka, ganti baju semuanya. Soalnya ini inspirasi saya dari orang tua saya. Ya, ya. Tapi dengan melakukan ini juga Anda kehilangan banyak hal loh. Anda bekerja sebagai lawyer di Spain, itu kan uangnya besar juga. Ya. Nah sekarang gimana caranya? Nah ini kan butuh biaya, you need money to Ya. operate all of this. Ya, ya. Ini yang paling susah. Ya. Dan begitu saya di yayasan, saya sendiri. Saya yang cari uang. Ini yang paling susah pasti. Dan sampai sekarang belum ada sponsor. Ada sedikit uang dan semua dari donasi pribadi dari orang. Dan belum ada sponsor donasi dari PT yang besar. Ini yang saya cari ya. Dan begitu saya sekarang, saya tidak punya gaji, saya sukarelawan, saya presiden yayasan. Dan saya tidak mau dapat gaji. Karena saya dah cukup untuk sewa kamar di Sumbawa, cukup untuk makanan, tidak perlu lagi. Ini aja. Dan semua orang yang saya bisa dapat aja untuk bantu anak-anak ke sana. Untuk kasih mereka sehat, untuk kasih pendidikan sama mereka, ini aja. That's it? That's it. Apa atau kata keluarga di sana? Pasti mereka sedih karena saya jauh dari mereka. Tapi mereka tidak bilang sama saya, tapi they are very proud. They are? Very proud. Good. Yes. Yeah. Mereka senang sekali saya.
It's amazing. Tidak. Yang luar biasa. Ternyata masih ada manusia seperti ini. Iya ya, maksudnya gini loh, dia tuh lawyer kan ya, gajinya pasti besar dan sebagainya, dan dia tinggalkan semuanya untuk ke Indonesia gitu, untuk ke Indonesia. Ya mungkin kita orang Indonesia aja tidak melihat daerah-daerah tersebut gitu ya. Makanya sangat amat disayangkan ketika ya masih banyak orang-orang seperti Carlos ini, sebenarnya masih banyak gitu. Carlos mungkin salah satu yang berhasil kita temukan, berhasil kita expose. Tapi masih banyak orang-orang seperti dia itu masih banyak gitu. Nah, Carlos, tapi oke, gini deh, mungkin untuk penonton dulu. Kalau seandainya orang mau membantu yayasan ini, what should they do? Mereka harus kemana? Mereka harus nyumbang kemana? Mereka harus bantu Carlos lewat apa? Pasti yang paling penting saya cari donasi. Tapi saya perlu sukarelawan, saya perlu donasi baju, saya perlu banyak bantuan. Saya sendiri, saya yang mengajar anak-anak, yang bawa anak sakit ke rumah sakit, ke puskesmas, yang kerja di media, yang cari uang, yang pergi ke Spanyol, bikin acara ke sana, bikin festa, jual kaos untuk dapat donasi. Dan sampai sekarang, sedikit sukarelawan datang ke sana bantu saya. Nah, bagaimana? We need to expose this because this is something good. Yeah. Gimana kalau orang mau membantu harus kemana? Mereka bisa tulis sama saya di Facebook, di Harapan Project, atau di Instagram. Dan ya semua yang mau ikut sama saya, silakan. Saya senang sekali kalau ada yang mau ikut, saya perlu bantuan. Instagramnya apa? Harapan Project juga. Harapan Project. Ya. Facebooknya pun Harapan Project. Harapan Project semua. So, dan websitenya harapanproject.org. .org ya, Yeah. ORG ya, ORG ya. Yeah. Jadi basicnya kalau Anda berniat untuk membantu, karena bukan hanya materi saja tapi pakaian dan sebagainya, mereka membutuhkan hal-hal tersebut. Anda bisa coba ke websitenya harapanproject.org atau Instagram atau Facebooknya ya. Kita punya foto-foto tentang Harapan Project ini, coba kita lihat dulu. Ini adalah wow. Ini mengajar ya, ini mengajar. Welcome to Manado School. Selamat datang di SD Mangodoro. Nangadoro. Itu ada beberapa bule juga di situ. Who are they? Ini semua orang Spanyol. Semua mayoritas sukarelawan yang masuk ke sana Spanyol, tapi mereka masalahnya untuk orang bule yang masuk ikut sama saya, mereka datang sebentaran aja, 1 minggu, 4 hari. Dan masalahnya untuk bantu ke sana mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Dan anak-anak ke sana belum lancar bahasa Inggris. Bagaimana mereka bisa kasih pendidikan sama anak-anak? Saya pikir orang Indonesia yang bisa lebih bantu ke sana, yang bisa kasih lebih baik pendidikan untuk anak-anak. Oke. Dari orang Indonesianya sendiri sudah ada yang membantu? Dari sudah 6 tahun ke sana, aja ada 3 sukarelawan dari Indonesia yang masuk. Ini aja, 6 tahun. Tapi masalahnya karena orang Indonesia belum ada informasi dari kerjaku. Pasti, diterkenal di Spanyol, tapi Spanyol jauh sekali. Dan semua bantuan dari Spanyol pergi ke Amerika Selatan. Tidak ada koneksi Indonesia-Spanyol seperti Belanda ya. Di Indonesia ada organisasi dari Belanda, kadang-kadang yang bantu begitu. Tapi dari negaraku terlalu jauh, tidak ada koneksi. Well, this is the time to expose it so people know. Ya, oportunitas ini luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan begini orang-orang mulai terlihat ya bahwa ada loh hal seperti ini. Ini menarik sekali loh ya. Saya I'm speechless because Anda bukan orang Indonesia gitu, bukan orang Indonesia, tapi kayaknya Anda lebih peduli terhadap anak-anak yang ada di sana dibandingkan orang Indonesianya juga gitu. Dari pemerintah apakah sudah ada bantuan? No, pemerintah mereka mau kasih tanah. Pemerintah saya kerja sama Bupati Dompu sama kepala desa Hu, Kecamatan Hu, dan sama dinas kesehatan, dinas pendidikan. Mereka tidak pernah bantu dengan uang, tapi mereka sudah bilang senang sekali sama saya. Mereka mau kasih tanah untuk saya bangun kantor. Sampai sekarang belum ada uang untuk bangun kantor. Saya masih sewa 1 kamar di Hotel Balumba di Pantai Lakei. Dan mimpi saya bisa dapat uang untuk bisa bangun kantor saya. Dan ya begitu.
Oke. Kita punya teman Carlos di penonton. Ini juga mereka yang bekerja sama dengan Carlos. Yang mana coba bisa dikasih mikrofonnya? Oh, oke. Anda nih siapanya Carlos? Saya orang yang terinspirasi oleh Carlos. Orang yang terinspirasi dengan Carlos. Ya, apa yang dia buat itu buat aku tuh kayak keren banget lah, menginspirasi banget. Membuat aku sebagai orang kota yang sering kali takut untuk keluar dari zona nyaman, sedikit berani keluar dari zona nyaman, tapi belum sepenuhnya keluar dari zona nyaman, hanya sedikit. tapi ya dia keren banget. Di sana di Dompu, dia keren banget. Dia kayak semua orang manggil dia bukan bule, dia ini keluarga saya ibunya, saya juga ibunya, saya kakeknya, saya anaknya. Dan semua orang kayak melihat Carlos sebagai keluarga. Saya menyaksikan sendiri impact yang Carlos buat di Dompu itu bener-bener nyata dan bener-bener banyak momen-momen yang membuat aku kayak pengen mengeluarkan single tear gitu, kayak air mata yang kayak Contohnya. gitu. Kayak aku ingat ada satu hal pas dia lagi manggil anak-anaknya gitu untuk diajarin sama dia. Ayo anak-anak ke sekolah nanti bodoh kayak kerbau gitu. Terus anak-anaknya pada ngeliat gitu, Carlos dari jauh ada satu anak yang lari gitu kayak bahagia banget ngeliat Carlos. Dia lompat ke pelukan Carlos. Dan itu momen yang aku ngeliat gila anak-anak ini sebegitu terimpactnya gitu. Sebegitu bahagianya mereka bisa ngeliat Carlos yang telah memberikan mereka banyak lah gitu. Dan itu bukan cuma dari anak-anaknya tapi dari kakek-kakek yang ada di jalan. Kayak setiap mobil second dia ditemani oleh mobil second dia yang harus dinyalakan oleh doa. Iya. Kalau mau nyalain gitu, cekit, kita berdoa dulu. Baru nyala, cekit, terima kasih Tuhan. Habis itu jalan. Di selama perjalanan itu selalu orang-orang manggil Carlos, mau kemana Carlos? Dia jadi kalau pagi jadi dokter, kalau siang menjadi guru, dan di antara itu dia jadi supir. Dia suka nganter orang-orang di tengah jalan mau nebeng sama Carlos. Buat ya gratis dia anterin kemanapun mereka mau. Asal masih sejalan lah sama tujuan Carlos ya. Kalau diungkapkan dengan satu kata, kan kamu ngeliat sendiri ya. Apa yang kamu lihat? Cinta. That's amazing bro. Tidak, saya sudah bilang, saya tidak bisa dalam lebih senang daripada sekarang. I think what is amazing, yang luar biasa, yang kerja keras di kantor, di komputer begitu, saya senang. Senang sekali setiap hari, senang sekali bantu anak-anak, kasih anak-anak sembuh, mengajar anak-anak. Ini luar biasa, senang saya. I'm speechless. Banget. You're amazing. You Tidak, gave your tidak. life to this. 6 tahun kan ya? Ya, tapi kembaliannya, cinta yang mereka kasih. Iya. Tidak ada gaji yang bisa kasih. Tidak ada gaji yang Tidak bisa ada. mengasihkan. Tidak ada. Oke. Saya break dulu. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.